Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Septioka dari kelas B, NPM 1917051043, ingin menjelaskan tentang perbedaan struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan Harvard. Yang pertama yaitu arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM dan data atau RAM dalam peta memori yang sama. Von Neumann memiliki data bus tunggal dan address untuk mengalamati program. Arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmetika dan logis atau ALU, unit controller atau CU, memori, dan alat masukan. Adapun keuntungan dan kelebihan dari arsitektur von Neumann. Keuntungan model arsitektur von Neumann, yang pertama, fleksibilitas pengalamatan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahan model arsitektur von Neumann yaitu yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Yang ketiga, proses von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Selanjutnya, arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard kedua memori tersebut dipisahkan. Kelebihan arsitektur komputer model Harvard yaitu yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling lokal memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Adapun kekurangan arsitektur komputer model Harvard. Yang pertama yaitu arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Dan arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Kesimpulannya adalah arsitektur von Neumann, arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM dan data atau RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program instruksi dan data. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satu untuk data atau RAM. Intel 580C51 keluarga microchip PIC16XX dan Philips P87CLXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.